Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya Bapak Ibu yang terkasih, di mana sepanjang minggu ini kita boleh lewati bersama Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan memuji Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin di dua Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah orang yang telah Kau lakukannya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan pada jemaah yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Biarlah setiap kita yang mendengarkan, yang merenungkannya dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setia Tuhan. Kita nikmati saat ini. Terima kasih Tuhan. Walaupun musibah yang terjadi, namun kasih Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya.
terjadi. Dan Bapak Ibu, saya ingin kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin.
Tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan bagimu. Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Allah, benar Tuhan. Oh Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami. Mari Tuhan sembuhkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau melompat bagi-Mu Tuhan. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah sukacita surga menjadi milik kami saat ini. Penuhi Tuhan tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan bukan cuma tempat ini saja, Engkau penuhi juga setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin.
supaya senyumnya kelihatan. Haleluya. Terima kasih. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi firman
Ya Tuhan, kalau Tuhan bersama kami, Amin. kami tak akan goyah. Amin. Bahkan sehelai rambut di kepala kami Tuhan tak akan jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami imani setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Berkati setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Amin. Yang menaburkan bagi kami. Biar setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang mendengar. Bukakan pintu hati kami untuk mendengar sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat siang. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa ada di rumah Tuhan. Ini ada satu kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang di luar sana, mereka tidak datang. Mereka di sana, mereka tidak dapat datang beribadah. Tetapi kita bersyukur hari ini kita semua diberkati Tuhan dengan keadaan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah kita yang ada di sini, kita semua memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memberikan satu judul firman Tuhan, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan diambil di dalam Amos 5 ayat 4. Ini tidak lengkap ya. Yuk kita buka Amos 5 ayat yang keempat. Kita baca yang lengkap. Ya. Sudah? Amin. Oke. Ayo kita baca sama-sama Amos 5 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Firman ini adalah diberikan kepada bangsa Israel, diberikan oleh Nabi Amos. Mengapa firman ini diberikan kepada bangsa Israel? Kita harus tahu, kita harus pelajari dulu. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel, dia benar mencari Tuhan, benar dia mencari Allah, benar dia beribadah kepada Allah. Tetapi Allah yang mana? Di Alkitab dikatakan mereka mencari ilah-ilah lain. Mereka membuat patung-patung dari emas dan mereka menyembah berhala-berhala itu. Dan Allah mengutus Nabi Amos untuk berkata kepada bangsa Israel, dikatakan carilah aku maka kamu akan hidup. Maksudnya apa? Biar bangsa Israel berbalik dari perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan dan kembali mencari Allah, supaya mereka beroleh hidup yang Allah inginkan dalam kehidupannya. Hari ini kita diberikan, Tuhan katakan carilah aku maka kamu akan hidup. Artinya carilah Tuhan maka saya akan hidup. Yuk kita sama-sama bilang, carilah kamu, kita ganti saya. Kita katakan carilah aku, atau kita ganti carilah Tuhan maka saya akan hidup. 2, 3. Carilah Tuhan maka saya akan hidup. Amin. Saudara sudah berkatakan iman bahwa carilah Tuhan maka saya akan hidup. Carilah Tuhan maka kita akan hidup. Saudara, dalam kehidupan kita ini selalu kita mau yang enak-enak hidup, betul nggak? Nggak ada yang bilang kamu hidup di dunia mau susah nggak? Nggak. Pasti kita akan mencari sesuatu yang menyenangkan buat kita. Hidup buat senang kita. Kita mau hidup kita dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Apakah itu akan terjadi dalam hidup kita? Bisa ya, bisa tidak. Betul nggak? Bisa iya, bisa tidak. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang dunia berkata, saya mau hidup bahagia. Benar, betul, tidak salah. Anak Tuhan dikatakan, saya mau hidup bahagia. Betul, Tuhan
dengan hidup ini? Kemarin malam saya mendengar kesaksian dari Jennifer yang luar biasa. Bagaimana dia mempunyai satu cita-cita yang belum kesampaian sampai pada titik dia keluar dari lulus SMA. Dia kecewa. Kenapa nggak terjadi dengan cita-cita dia? Tetapi dia dikuatkan. Ketika dia kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Dan dia tahu dia akan mencapai tujuan dia bersama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Oti. Bagaimana kesaksiannya? Berkata bahwa saya nih pengennya seperti ini, pengennya seperti itu. Tetapi ketika saya menghadapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dan saya kecewa. Salah nggak? Nggak salah. Karena itu kemanusiaan kita. Kita nggak salah. Kita merasa gini, aduh saya kepengen ini, tapi nggak sama tuh sama ekspektasi saya. Betul. Tetapi anak Allah dikatakan Oti bersaksi, dia dapat firman Tuhan, dia kembali kepada firman Tuhan, dikuatkan. Artinya, ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapat jawaban. Kita akan mendapat hidup yang baik, kebahagiaan yang hakiki yang dari Tuhan buat anak-anak Tuhan. Anak muda Santo Rodi bersaksi bagaimana dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana dia mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka ketika mereka merantau, dan Tuhan selalu pelihara. Bisa makan, kata Roni, sampai hari ini, bisa kuliah sampai hari ini, meskipun dia tanpa biaya dari orang tuanya. Kita lihat, ketika mencari Tuhan, maka akan ada kehidupan yang Tuhan berikan. Amos 5 ayat 4 dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup yang seperti apa yang Tuhan mau? Yaitu hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, bukan hidup yang sia-sia. Hidup kita pasti ada kekecewaan. Hidup kita pasti kita akan merasakan kejatuhan. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tetapi Tuhan mau hari ini buat kita semua. Ketika itu semua terjadi dalam hidup kita bangkit, cari Tuhan, maka kita akan hidup. Kenapa orang tidak selalu fokus kepada Tuhan? Kenapa sih orang selalu mencari ketika dia jatuh, ketika dia kecewa dalam hidup ini? Dia akan berubah. Dia mencari orang-orang, dia mencari hal-hal yang bisa diandalkan, dia lupa dan dia tidak fokus kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, Tuhan tidak inginkan kita di jemaat Glory Grand Duta tidak seperti bangsa Israel. Tuhan mau hari ini ketika masalah terjadi dalam hidupmu, engkau merasa hidupmu tidak baik, engkau kecewa, engkau merasakan cita-cita saya, keinginan saya belum terjadi. Tapi Tuhan bilang waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Yang penting adalah mari kita cari Tuhan lebih dahulu, dan Tuhan akan semua menambahkan kepada kita. Kita lihat kenapa orang tidak fokus. Slide selanjutnya, kenapa sih orang bisa tidak fokus mencari Tuhan? Karena dalam hidupnya, pikirannya selalu tertuju kepada harta dan kekayaan. Anak Tuhan boleh kaya enggak? Boleh. Kan kita anak raja, kita diberkati. Tetapi yang Tuhan mau buat kita adalah ketika kita hidup berfokus kepada Tuhan, kita tidak fokusnya kepada harta kekayaan. Tuhan mau fokus Tuhan, fokus dulu kepada Tuhan yang terutama. Harta dan kekayaan yang kedua. Tuhan mau, Tuhan bilang carilah aku maka engkau akan hidup. Artinya kita harus cari Tuhan dulu. Harta kekayaan Tuhan katakan itu akan Tuhan berikan. Bukan cari harta kekayaan engkau akan hidup. Banyak orang sekarang dia kaya, duitnya banyak, dia nggak bisa tidur tuh. Ranjangnya mahal-mahal, dia nggak bisa tidur tuh. Mobilnya mahal-mahal, dia nggak bisa naik tuh. Kenapa?
lupa dan dia tidak fokus kepada Tuhan. Dikatakan kenapa? Di Amsal 11 ayat yang keempat, coba dibuka. Amsal ke-11 ayat yang keempat, dikatakan apa? Bahwa harta itu, coba dibuka. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Apa maksudnya hari kemurkaan? Adalah ketika waktunya kita tiba, kita kembali kepada Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Harta itu nggak berguna, nggak bisa kita bawa, nggak bisa kita nyogok. Saya bawa nih harta nih, kita bawa, kita sogok biar saya bisa masuk ke surga. Tidak bisa. Makanya Tuhan bilang kita jangan fokus kepada harta, jangan fokus kepada kekayaan. Kita fokus kepada Tuhan. Jadi saya nggak boleh cari harta, saya nggak boleh cari kekayaan. Boleh di dalam pekerjaan kita boleh mencari harta kekayaan, tetapi itu nomor 2, ya. Jangan nomor kesekian, nanti kelamaan. Nomor 2, kita pertama adalah nyari Tuhan dulu. Fokus dulu kita kepada Tuhan. Kalau nggak mau nyari harta dan kekayaan, Tuhan bilang orang yang tidak bekerja jangan makan. Berarti kita disuruh kerja. Kalau kerja memang kita dibayar pakai apa? Kita dibayar oleh uang. Itu akan menjadi satu harta buat kita, menjadi kekayaan buat kita. Tetapi Tuhan bilang fokus kita bukan kepada harta dan kekayaan. Itulah yang menjadi penghalang kita. Kalau kita mencari harta dan kekayaan, Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, coba dibuka Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Artinya apa? Nggak ada puasnya. Uang itu kalau kita cari nggak ada puasnya, betul nggak, Bapak Ibu, anak-anak semua? Nggak ada puasnya loh. Kita akan terus cari apa? Karena apa? Kita kepengen memenuhi kebutuhan kita. Kita nggak akan puas. Karena apa? Kita melihat di sekeliling kita penuh dengan tawar-tawar, tawar ini, tawar itu. Pandemi COVID ini, teman saya yang punya uang aja dia dagang. Entah dia sambal lah dia bikin, entah dia bikin makanan lah dia tawar-tawarin. Dia punya uang. Dia bilang gini, ya cari kesempatan. Banyak orang susah keluar, saya cari kesempatan. Boleh nggak? Boleh seperti itu. Tuhan mau pokoknya kita fokus kepada Tuhan, ya. Nggak ada puasnya kalau kita cari harta, cari kekayaan. Nggak akan puas-puasnya Bapak Ibu sekalian. Nggak akan ada puasnya. Coba kita berpikir sendiri, apakah kita akan puas dengan hidup kita? Enggak. Yang kerja dengan gaji sekian, ada tawaran lebih enak, dia pindah. Kenapa? Mencari kepuasan, mencari harta. Boleh nggak? Boleh. Yang penting dalam hidupnya dia tetap mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan membuka jalan, kenapa enggak? Tapi kita jangan mencari orang. Karena apa? Kita mengandalkan orang, kita mengandalkan manusia, kita akan tertutup. Kita andalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Harta kekayaan bukan menjadi fokus kita, tetapi mencari Tuhan adalah fokus kita yang pertama. Apa yang menjadi orang tidak fokus lagi mencari Tuhan? Karena dalam hidupnya ada kesenangan daging dan hidup secara duniawi. Kita lihat di luar sana banyak sekali menggoda kita. Kalau kita jatuh dalam hidup hedon, hidup yang bertujuan menyenangkan diri sendiri, hidup pokoknya senang buat saya, sebodoh amat yang lain. Ya, dia katakan bahwa hedon itu adalah pandangan bahwa kesenangan, kenikmatan hidup merupakan tujuan hidupnya. Tuhan gak mau untuk kita seperti itu. Tujuan hidup kita untuk kesenangan, enggak.
Dikatakan kesenangan daging dan hidup secara duniawi adalah orang yang tidak fokus kepada Tuhan. Itu yang menjadi penghalang. Di dalam Matius 26 ayat 41, coba dibuka. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Betul, coba kita berpikir. Kadang-kala ada hati nurani kita berkata, jangan lakukan ini, jangan buat ini. Tetapi daging kita, enggak apa-apa, sekali aja. Enggak apa-apa kok, sekali aja. Kita lakukan. Besok kita seperti itu lagi. Kita menolak untuk melakukan hal-hal yang negatif buat kita. Roh katakan jangan. Jangan. Roh penurut. Tetapi daging itu lemah. Kita sekarang jatuh lagi ke dalam pencobaan. Kita jadi jatuh lagi. Banyak gak kita melakukan seperti itu? Banyak gak kehidupan kita? Kadang-kadang kita berkata, saya mau mengandalkan Tuhan kalau ketika hidup saya susah. Berlutut, berdoa, kata roh, kita berdoa. Tapi udahnya, enggak lah doa juga. Kata daging, alah, udah capek, doa juga gak dapet. Udahlah, gak usah, enakan juga tidur aja lah. Lihat YouTube aja lah. Nonton apalah. Daging, dan kita nyaman dengan itu. Itu yang menjadi penghalang buat kita mencari Tuhan. Tuhan tidak menginginkan dua hal ini, harta dan kekayaan, kesenangan daging dan hidup secara duniawi menghalangi kita. Tuhan bilang hari ini, putuskan itu dalam hidup kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kenapa? Next selanjutnya kita lihat kenapa. Selanjutnya ada apa di slide selanjutnya? Kenapa kita harus lepaskan itu, tidak fokus dalam hal harta dan kekayaan dan hedonisme hidup kita? Kita baca dari pertama adalah carilah Tuhan. Kata carilah Tuhan kalimat perintah bukan. Saya tadi harusnya kasih tanda seru. Carilah Tuhan artinya tanda Tuhan menyuruh kepada kita. Di dalam itu kita mencari Tuhan. Kita ada action. Kita berusaha di dalam mencari Tuhan. Kita berjuang di dalamnya ketika kita mencari Tuhan. Ada kerja keras di dalam kita mencari Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan semua, kita dapat hasil. Hasilnya apa? Di bawahnya proses sebuah pertobatan. Ketika kita melakukan ini, berusaha, berjuang, kerja keras, dan kita mempunyai hasil, proses sebuah pertobatan. Artinya ketika kita dari hidup yang lama, kita melakukan, kita mencari Tuhan, berusaha mencari Tuhan, berjuang mencari Tuhan, kerja keras mencari Tuhan, dan kita mempunyai hasil bahwa kita ada pertobatan. Kita lupakan itu semua yang slide yang tadi. Kita lupakan itu dan kita berjuang, kita untuk mencari Tuhan. Fokus mencari Tuhan dan kita di situ tidak berhenti di situ saja, dan kita ada dikasih oleh kehidupan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Artinya apa? Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita nggak biasa-biasa lagi. Kita beda dengan orang-orang lain yang tidak mencari Tuhan. Ada perbedaannya. Kalau kita lihat dari Roni nggak ada hari ini, tadi dia ada di pagi. Bapak Ibu, coba dari kesaksian itu, dia datang ke Jakarta, cuma bawa uang 300.000, masuk ke kampus dengan uang segitu. Dia bilang sama bapaknya nggak cukup, udah bawa aja segitu. Dia taat, dia bawa. Dia ragu sebenarnya, tapi dia berkata bahwa saya sudah tekad. Dan ketika saya datang dan saya mau sekolah teologi, saya percaya Tuhan tolong saya. Dia mencari Tuhan yang benar. Sampai hari ini makan itu, badannya gede kok, nggak kecil, nggak kurus, sehat badannya. Artinya dia makan cukup, pakai cukup.
Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin belum banyak dengar ceritanya, kalau dia bersaksi bagaimana hidup dia waktu dia dari Nias ke Medan dan balik lagi ke Nias dan balik lagi kemari ke Jakarta. Itu luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang luar biasa, bagaimana dia dalam arti kata dia melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Tapi Tuhan pakai dia hari ini, kesaksian dia semalam. Dia sampai hari ini, ketika dia mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dia mendapat hidup yang sesungguhnya. Kalau orang lain dengan uang 300.000, sekarang dia semester berapa? Semester 3, 4 ya, 2 tahun. Cukup enggak? Bayar uang kuliah, uang asrama, hari-harinya 300.000. Dia mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan. Dia bertobat dari yang lalu-lalu dan dia lihat hasilnya. Kehidupan yang sesungguhnya dia dapat. Artinya ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mungkin dia nggak seperti yang punya kantongnya tebal, maksudnya bukan kantongnya lapis-lapis kain ya, dompetnya tebal yang ada duitnya mau makan apa, tapi dia bersuka cita sampai hari ini dia hidup kok bisa makan, bisa kuliah, dia bisa datang kemari. Pelayanan, kita lihat hasil dari dia mencari Tuhan, ada hidup yang sesungguhnya, pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita bilang itu mah biasa aja, buat kita mungkin yang punya uang biasa, tapi buat dia yang mengandalkan Tuhan itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita nggak mungkin kalau kita sampai seperti itu, tidak. Tapi kita hari ini Tuhan katakan, kalau kita dalam hidup kita sehari-hari kita sudah jauh tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, cari Tuhan, engkau akan mempunyai hidup yang sesungguhnya. Ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Ada berkat Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kita. Kita akan melihat tentang Salomo, Raja Salomo, raja yang mencari Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan bertanya sama dia, ya, ketika Tuhan bertanya sama dia, apa yang kau mau? Apa yang kau minta? Dia nggak bilang tuh, Tuhan berikan saya kekayaan, berikan saya harta. Enggak. Dia hanya minta hikmat. Artinya hikmat melebihi dari segalanya. Ada hikmat dalam hidup kita. Kita bisa melakukan apapun, mempunyai keputusan-keputusan yang luar biasa dalam hidup kita kalau ada hikmat. Dia berkata bahwa hikmat adalah yang terpenting dalam hidupnya. Tuhan kasih nggak hikmat buat dia? Yes, kita lihat di Amsa-Amsa, luar biasa hikmat yang Tuhan berikan. Nasihat-nasihat yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Dan Tuhan juga tambahkan kekayaan dan kemuliaan. Kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan tidak akan fana. Kekayaan, kemuliaan yang manusia berikan, ketika seseorang itu tidak lagi disukai, itu akan hilang. Tetapi kekayaan yang dari Tuhan, itu akan membuat hidup kita yang sesungguhnya. Kemuliaan yang Tuhan berikan akan membuat kita punya nilai dalam hidup kita. Orang tidak memandang kita enteng ketika Tuhan memberikan kemuliaannya buat kita. Kita akan beda, kita akan tampil beda. Kita benar-benar anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Apakah kita mau seperti Salomo? Atau kita mau seperti cerita-cerita yang kita dengar? Minta apa? Ada jin yang minta ini, minta itu. Dia mintanya cuma 3 teh, ya kan? Tapi kita bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan, saya mau cari Tuhan. Saya mau hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Ada kekayaan, kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah yang Tuhan beri, yang Tuhan mau. Ketika kita mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Hidup oleh apa? Hidup oleh hikmat, kekayaan, dan kemuliaan daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi anak-anak Tuhan hari ini. Bukan hidup yang biasa-biasa saja. Hari ini makan, besok nggak makan, udah biasa aja. Tapi Tuhan bilang enggak. Anak-anak Tuhan ada hikmat, kekayaan, kemuliaan ketika kita mencari Tuhan dalam hidup kita.
hidup kita akan berbeda. Hidup kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Hari ini kita cari Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Ada apa? Dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di Mazmur 105 ayat 4 dikatakan carilah Tuhan dengan kekuatannya. Artinya Tuhan yang kita cari, Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya di seluruh muka bumi ini. Apa yang kita ragukan lagi? Apa yang kita ragukan lagi kalau kita mempunyai Tuhan kita yang luar biasa, dengan kekuatan Allah yang luar biasa, bisa menghancurkan segala musuh-musuh kita. Artinya musuh-musuh permasalahan kita dalam hidup kita. Kerikil-kerikil kita akan kita tendang semua. Karena apa? Ketika kita mencari Tuhan, kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya, apa yang Tuhan berikan ayat kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita nggak usah musingin apa-apa dulu dalam hidup kita. Kita nggak usah musingin apa-apa. Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita lihat akan ditambahkan dalam kehidupan kita semuanya. Seperti Salomo, dia nggak cari apa-apa, cari hikmat doang daripada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan bonus. Ketika dia minta hikmat, kekayaan, kemuliaan, Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Apa yang kita mau belajar dari Salomo? Jangan serakah dalam hidup kita. Cari aja dahulu kerajaan Allah. Artinya kita datang kepada Tuhan dalam hidup kita. Kita datang mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak mau pusingin yang lain. Artinya, jadi berarti saya nggak usah pusingin rumah tangga saya. Bukan itu maksudnya. Kita nggak usah dipusingin oleh segala sesuatu yang menghalangi kita untuk kita mencari Allah. Kita datang kepada Allah lebih dahulu. Dan kita lihat semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang bahagia, hidup yang luar biasa, hidup yang beda dengan orang lain. Itu yang Tuhan mau, hidup yang sesungguhnya. Anak Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Hari ini yang kita cari Tuhan, ketika Dia masih kita bisa temui. Carilah Tuhan selama Dia masih ada. Apakah Tuhan menutup pintunya? Enggak, kita yang suka menutup hati kita. Hari ini Tuhan mengajak kita semua, yuk kita bertobat. Dari kita tidak mengandalkan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan kita lihat Tuhan akan berdaulat atas hidup kita, memberkati setiap kita. Apapun permasalahan dalam hidup kita, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Hidup kita akan bahagia. Bahagia apa? Bahagia di dalam Tuhan. Kalau udah bahagia dari Tuhan, udah nggak ada yang lain. Ada damai, sukacita, ada buah roh pokoknya di dalam hidup kita. Kalau udah ada buah roh dalam hidup kita, apa sih yang menjadi kesusahan kita? Nggak ada. Tuhan memberikan ini firman buat kita. Kita percaya hari ini apapun yang sudah kita lakukan itu masa lalu. Yang adalah sekarang Tuhan berikan firman itu supaya kita pegang firman ini, bukan untuk hari ini, tapi untuk hari ke depan. Sampai hari Tuhan memanggil kita, kita mempunyai satu kebahagiaan, kita mempunyai satu pegangan yang luar biasa dalam hidup kita. Hidup yang bahagia, yang beda dari orang lain. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau masih memperkenankan kami Tuhan memperoleh firman Tuhan yang mengajar setiap kami, yang menegur setiap kami Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, kalau hari-hari belakangan ini kami tidak mencari Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan selalu dikecewakan oleh
keadaan dunia ini Bapa. Tetapi saat ini firman-Mu meneguhkan setiap kami. Biarlah kami boleh berbalik Tuhan kepada Engkau Bapa, mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu, dan kami akan beroleh hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menghancurkan penghalang-penghalang yang coba Tuhan untuk menghancurkan kami bersekutu dengan Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau Tuhan bertobat itu, dan kami mau hancurkan itu semua sehingga kami beroleh hidup yang baru. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, kami ada di dalam naungan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, kami mencari Engkau Bapa, kami akan beroleh sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami, yang manusia boleh katakan itu tidak mungkin, tetapi di dalam Engkau Bapa semua akan mungkin. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk perkataan yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Biarlah ini semua kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Bapa, hari ini jemaat Growth Grand Duta akan mencari Tuhan, dan kami memperoleh hidup yang bahagia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua diberkati Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini, biarlah semuanya kita yang sudah mendengarkan boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini Bapak Ibu, sebelum kita melihat info sepekan, ya, info sepekan nanti setelah saya baca kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Itu adalah tekad kita di gereja kita di tempat ini. Semoga kita semuanya bertumbuh bersama-sama. Hari Selasa ibadah wanita Bethel Indonesia untuk sementara ditiadakan. Bapak Ibu, tanggal 5 September hari Sabtu kita ada doa fajar di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, mari datang di tempat ini jam 6 pagi sampai jam 7.30 selesai. Ya, untuk informasi selanjutnya adalah Growth Youth Ministry tanggal 5 September 2020 sebagai worship leadernya adalah Saudari Ruth, singer by Saudari Jessica, kolektan Saudara Agus, doa syafaat Saudara Alfian, mulai jam 7 malam sampai selesai. Yang membawakan firman Tuhan yang luar biasa adalah Saudara Santo Jalur. Ya, mari teman-teman atau anak teens yang rindu bergabung dengan Youth, silakan datang ya, jangan malu-malu. Selanjutnya ibadah raya tanggal 6 September 2020 kita mengadakan perjamuan kudus yang dilayani oleh PDM Irelia Yohanda Yeremia Hoga MTH, petugas PDP, PP dan PDP Yang. Sebagai worship leadernya adalah Bapak Edi, singer Saudara Ria dan Saudari Niar, pemusik Daniel Alfian Santo dan Aseng, doa syafaat PDP PP. Mari Bapak Ibu jangan lupa datang minggu depan untuk beribadah bersama. Ya, minggu tanggal 6 September ada ibadah teens ya, di ruangan boleh dilihat di grup. Ya, minggu yang sama Bapak Ibu yang melayani juga sama. Ya, hari Minggu juga yang sama, anak sekolah minggu. Bapak Ibu yang punya anak kecil atau tetangga boleh diajar di tempat ini dari jam 11 sampai jam 12 siang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, informasi selanjutnya ada pemberkatan nikah Traga Hekiel, Olga dan Sharon Angelika pada hari Sabtu 12 September 2020 pada pukul 10 sampai 11.30. Mungkin pengumuman ini boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu Gembala kita.
panggil. Ketawa ya. Iya. Teraga ini anak saya ya. Dan Sharon, calon istrinya, ya. Sebenarnya ini tanggal 12 September adalah waktu yang diundur-undur. Sebelumnya adalah tanggal 2 Mei 2020 karena masalah COVID, masalah keadaan yang tidak bisa, sehingga mereka undur ke bulan Juli. Ternyata Juli juga gak bisa, undur lagi sampai dengan September. Nah, tadinya mau diundur lagi sampai bulan Januari atau bulan Maret, tapi kelihatannya sudah gak tahan. Pak, cepatan Pak. Apapun yang terjadi, pokoknya merit. Nah, akhirnya sudah kita tetapkan tanggal 12 September pemberkatan dahulu. Untuk acaranya, perayaannya ya kita undur tahun depan ya, karena memang rencananya kita ada 1000 undangan, karena memang banyak yang diundang ya, jemaat di sini, rekan-rekan hamba Tuhan ya, karyawan, teman, semua saudara udah banyak ya, punya saudara ada berapa? 16. Oh, ada 9 ya. Jadi 9 sama anak-anak yang ponakan udah punya anak lagi, cucu ya, jadi banyak sekali. Nah, jadi diundang kita rencanakan 1000. Nah, 1000 nggak bisa, cuman hanya bisa 300 orang. Nah, jadi kita undur lagi, kita berharap nanti bulan Februari sudah keadaan reda. Tapi ternyata nggak bisa, ya kita dapatnya di bulan Maret ya, di bulan Maret ya. Kita usahakan bulan Maret juga corona sudah selesai. Amin. Ya, karena rencananya pemerintah akhir tahun sudah divaksin semua ini. Ya, oh ya saya sampaikan untuk vaksin kita jangan khawatir. Banyak isu mengatakan nanti dicap di sininya 666. Ya, jangan balik. Nggak sampai ke situ ya. Kalau divaksin mungkin ditaruh dicacar kayak zaman dulu ya, dicacar sini, dikasih anti supaya kita bisa nahan virus COVID. Jadi nggak usah pakai ditaruh barcode, mungkin ditaruh barcode di tangan kita sini. Ya, kayaknya nggak sampai ke situ ya. Ya, jadi jangan khawatir. Yang penting adalah kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan kita. Vaksin itu adalah alat untuk obat untuk supaya kita tahan terhadap serangan virus. Karena sampai saat ini virus tidak bisa dikalahkan. Ya, itu rahasia Tuhan. Ya, Tuhan bekerja melalui virus ini, menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hebat. Tidak ada teknologi apapun yang bisa mengalahkan. Tuhan masih punya ya sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, yang bisa adalah mengendalikan. Kita diberi imun supaya tubuh kita tahan terhadap serangan virus tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan untuk anak saya yang pertama ya, namanya Teraga ya. Nah, ini ya berdua ya, karena suka keseleo untuk Teraga dan Koheski. Ya orangnya gitu juga. Ya Teraga, Heski, namanya Heskia gitu kan. Dipanggil Heski, dipanggil Teraga, kadang-kadang dipanggil Gaga. Gaga ya saya berarti kan, karena Poga di belakangnya. Ya, itu saya sampaikan ya, saya minta dukungan doanya sehingga pada tanggal 12 berjalan dengan baik ya. Kalau Bapak Ibu datang ya kita memang tidak berundangan ya, kita sampaikan secara lisan, paling hanya Bapak Ibu yang memang orang tua ya, tapi anak-anak muda semua pakai apa yang modern sekarang, kirim aja via WA ya. Jadi jangan marah kalau tidak ada undangan, tapi khusus orang tua nanti kita sampaikan lebih ke pribadi masing-masing. Ya, kiranya ini semua boleh terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang sudah menyampaikan pengumuman untuk pemberkatan nikah saudara kita Teraga. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali di tempat ini. Ada? Oke, puji Tuhan sampai saat ini jemaat
lama tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. kebesaran-Mu dalam hidup kami sampai saat ini, di mana kami Tuhan masih ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang melindungi kami dari segala permasalahan hidup kami dan juga bahkan dari penyakit menular yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau sucikan, kuduskan kami, sehingga kami Tuhan layak menerima berkat-Mu pada saat ini Bapa. Saat ini Tuhan kami memohon kepada-Mu Bapa, di mana Tuhan firman sudah ditaburkan yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Satu-satunya hidup kami dan napas kami adalah Engkau. Maka kami Tuhan akan siap Tuhan senantiasa mencari kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dalam kehidupan kami Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, terus Engkau urapi semakin luar biasa. Ketika firman-Mu Tuhan boleh dikeluarkan daripada hamba-Mu, maka setiap orang boleh mengerti Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk para jemaat kami Tuhan yang saat ini hadir Bapa. Mari Tuhan Engkau semakin memberkati, Engkau urapi Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu pada saat ini Tuhan boleh pulang dengan sukacita Tuhan, memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh senantiasa terus bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang setia, begitupun Tuhan jemaat-Mu yang tidak dapat hadir Tuhan, Engkau yang melawat mereka. Apapun Tuhan yang membuat mereka tidak dapat hadir pada saat ini, biar kiranya Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang setia. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau ada bagi kami untuk membenahi gereja kami ini Tuhan, pembangunan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyelesaikan dengan baik Bapa dan tepat pada waktunya. Engkau Tuhan memberkati jemaat di tempat ini yang dapat membantu Tuhan pelunasan gereja ini. Kau buka tingkap-tingkap langit Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya
Tuhan, karena Engkau yang sudah memulai tempat ini, maka Engkau mengakhirinya Tuhan sampai selesai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah Tuhan lupa untuk menolong kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami ambil bagian dalam pelayanan berupa apapun Tuhan, maka Engkau akan memberkati setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang memberikan hatinya Bapa, yang memberikan segala tenaganya Tuhan, yang memberikan segala apa yang dia punya Tuhan. Engkau melihat Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menggantikan Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang membuat semua apa yang dia miliki boleh menjadi berkat Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Kami serahkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, kesehatannya boleh semakin sempurna dalam kehidupannya Tuhan. Berkat-Mu terus mengikuti seluruh aspek kehidupan hamba-Mu di tempat ini, di mana Tuhan pernikahan anak hamba-Mu di tempat ini akan dilaksanakan bulan depan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Waktu baik pun Tuhan, segala apa yang diperlukan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan Bapa. Kau berkati semuanya berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu di tempat ini yang setia melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan para pelayan-Mu di tempat ini. Kau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka dalam masa perkuliahan mereka Tuhan. Engkau juga yang memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan pelayan-Mu di tempat ini memiliki hidup yang penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah Tuhan kiranya Engkau melawat bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh semakin baik, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh ada pada bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada setiap masyarakat di Indonesia, boleh memakai Tuhan protokol kesehatan Tuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga Tuhan pemutusan COVID-19 Tuhan boleh ada di dalam bangsa kami ini Bapa. Kau memberkati Tuhan vaksin yang sudah ditemukan. Vaksin boleh menolong kami semuanya Tuhan, boleh dilakukan dengan baik Tuhan, boleh diserap oleh masyarakat dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan ini pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan pulang dari tempat ini. Bagi kami Tuhan yang jalan kaki maupun kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati kami di perjalanan kami. Engkau tibakan kami di rumah kami dengan tidak kurang sesuatu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Namun Tuhan kurang sempurna ketika kami belum menerima berkat-Mu pada hari ini. Untuk itu Tuhan kami siapkan hati kami untuk boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berbahagia orang yang berada dekat di dalam rumah Tuhan. Karena begitu dekat dengan Allah, segala permasalahan kita, apapun dalam kehidupan kita, baik itu sakit, Tuhan sembuhkan. Segala kesulitan, Tuhan lepaskan. Segala kekurangan, Tuhan tambahkan. Segala bentuk belenggu iblis, Tuhan patahkan dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita dan percaya, kita buka hati kita, arahkan wajahmu kepada Bapa di surga yang saat ini tersenyum bagi kita semua. Dihadapkannya kepada kita dan diberikan damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, diberikan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari dengan iman angkat tanganmu, bawalah segala sesuatu yang Tuhan berikan saat ini, bawa pulang dan bagikan di rumah dimanapun engkau berada, yaitu berkat-berkat Bapa, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan di dalam perbendaharaan-Mu, dan Kau memberkati di sekitarmu, dan juga
kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyelamatkan kita, membawa kita masuk dalam surga kekal sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus yang manis yang menyertai sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menyertai membawa kita, buah-buah roh ada dalam diri kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua sudah kami terima dan saatnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Persembahan, kantor persembahan sudah disediakan di bawah. Selamat memberi